hukum tidak hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan hendaknya hukum ini kerasnya kepada orang-orang seperti ibu rumah tangga ini atau orang-orang lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sahabat BN yang berbahagia, lagi-lagi kita kembali dikejutkan oleh sebuah penegakan hukum yang cukup mencengangkan di negeri ini, di mana 4 orang ibu rumah tangga terpaksa mendekam dalam tahanan sebuah kejaksaan negeri gara-gara melempar atap pabrik pengolahan tembakau yang penyebabnya keempat ibu rumah tangga ini memprotes pihak pabrik yang antara lain tidak mau atau tidak memperkerjakan mereka yang tempat tinggalnya berdekatan dengan pabrik tersebut. Itulah sebabnya, namun demikian, ibu rumah tangga ini terpaksa mendekam dalam sel tahanan. Dan yang lebih memiriskan lagi, anak mereka yang masih bayi yang tidak ikut serta dalam pelemparan itu terpaksa juga menghuni jeruji besi bersama orang tua mereka. Kita semuanya tentu menginginkan adanya penegakan hukum di Indonesia ini sebagai sebuah negara hukum. Namun demikian, seperti dikemukakan Kapolri Listio Edi Prabowo ketika menyampaikan visi dan misinya di DPR RI saat uji kelayakan untuk menduduki jabatan Kapolri baru lalu, bahwa penegakan hukum yang diinginkan masyarakat itu tentu penegakan hukum yang berkeadilan, atau penegakan hukum yang pada intinya memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam hal ini kita juga melihat pihak DPRD sempat, terutama Ketua Komisi 4-nya, telah getol memperjuangkan rakyat mereka. Mereka malah sampai mendatangi pihak kejaksaan negeri setempat. Dan seperti kita lihat di dalam wawancara TV One pada rubrik Apa Kabar Indonesia Malam, Minggu tanggal 21 Februari 2021, seorang ahli hukum pidana, Abdul Fikar Hajar, malah mengatakan
bahwa kalau dilihat kasus ini katanya tak ada urgensinya menahan, tidak ada urgensinya menahan ibu-ibu ini. Karena tempat tinggal mereka itu tahu. Malah berdekatan dengan pabrik tersebut. Mereka punya anak yang masih bayi dan orang desa setempat tahu sekali identitas ibu-ibu ini. Malah Bapak ahli hukum pidana ini mengatakan di polisi saja atau di polsek mereka tidak ditahan. Tetapi sampai di kejaksaan malah mereka ditahan. Malah Bapak ahli hukum pidana ini mengatakan bahwa proses penegakan hukum ini adalah proses penegakan hukum yang tidak manusiawi. Namun, lagi-lagi apapun namanya, tentu kita mestinya selalu mengharapkan hukum tidak hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan hendaknya hukum ini kerasnya kepada orang-orang seperti ibu rumah tangga ini atau orang-orang lemah yang tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi ketika berhadapan dengan pihak yang punya kekuatan, hukum jadinya tidak seperti setajam kepada orang-orang yang tidak berdaya seperti ibu ini. Kita akan bacakan berita tentang hal ini. FIFA.co.id memberitakan di bawah judul Ibu rumah tangga atau IRT dan balitanya di Lombok ditahan karena lempar atap pabrik rokok. FIFA. 4 ibu rumah tangga atau IRT ditahan oleh Kejaksaan Negeri Praia karena melempar atap gudang rokok perusahaan UD Mawar di Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. 2 dari 4 ibu rumah tangga membawa balita dan menyusui di dalam penjara. Mereka ditangkap dan ditahan atas tuduhan pengrusakan. Padahal mereka melakukan protes karena pemilik pabrik tidak pernah mendengar aspirasi mereka. Banyak anak-anak yang sakit akibat polusi dari pabrik. Bahkan warga sekitar sama sekali tidak dipekerjakan di pabrik. Masing-masing ibu rumah tangga asal desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah adalah Nurul Hidayah, usia 38 tahun, Martini 22 tahun, Fatimah 38 tahun, dan Hultiah 40 tahun. Mereka merupakan warga dusun Eat Nyiur yang diancam pasal 170 KUHP ayat 1 dengan ancaman pidana penjara selama 5-7 tahun atas tuduhan pengrusakan. Pengacara Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum BKBH Fakultas Hukum Universitas Mataram, Yan Mangandar Putra, mengatakan 4 ibu rumah tangga itu hanya melempar atap spandek pabrik hingga penyok. Tidak ada kerusakan parah akibat perbuatan mereka. Sekarang saya mau bacakan lagi sebuah berita yang juga dari FIFA.co.id. Miris 4 IRT atau ibu rumah tangga dan 2 balita di penjara. FIFA. Komisi 4 DPRD Loteng atau Lombok Tengah mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kejari untuk menjenguk sekaligus mempertanyakan kejelasan proses penahanan 4 orang ibu rumah tangga atau IRT asal desa Wajageseng, Kecamatan Kopang. 4 orang ibu rumah tangga ditahan lantaran dituduh melakukan pengrusakan dengan melemparkan batu ke gedung milik pengusaha tembakau. Ketua Komisi 4 DPRD Loteng, Haji Supil SH, mengaku kedatangannya itu atas dasar kemanusiaan karena ada laporan masuk ke komisi bahwa ada 4 orang ibu rumah tangga diproses hukum dan ditahan kejaksaan. Padahal lanjutnya 2
di antara ibu rumah tangga itu memiliki anak balita yang usianya sekitar 1 tahun ikut ditahan bersama ibunya lantaran dituduh melakukan pengerusakan gudang rokok dengan cara melempar batu. Kami terkejut dan miris mendengarkan laporan itu. Akhirnya kami memutuskan turun mencari tahu permasalahan sebenarnya. Mulai dari Polsek Kopang, ungkapnya, Kamis 18 Februari 2021. Supli mengungkapkan, setelah di Polsek, informasi diterimanya bahwa 4 ibu rumah tangga bersama 2 balitanya sudah dipindah ke kejaksaan dan mempertanyakan alasan sampai dilakukan penahanan itu. Miris rasanya, ibu rumah tangga dan ada 2 balita ditahan, kata dia. Dalam hal ini, sekali lagi, tentu rakyat di negeri ini sekarang berharap bagaimana hukum ditegakkan benar. Memang itulah yang diinginkan oleh Indonesia sebagai negara hukum. Namun demikian, hukum itu ditegakkan tentu berdasarkan asas keadilan. Ada asas kepatutan di sana. Namun demikian, yang penting tentu bagaimana persoalan ini bisa selesai secepatnya. Apalagi pihak DPRD menurut informasi hari Senin tanggal 22 Februari tahun 2021 akan datang ke pengadilan untuk mencari solusi terbaik dari persoalan ini atas dasar rasa kemanusiaan karena warga mereka yang ditahan tersebut. Di satu sisi, Pemda tentu ingin ada investor yang menanamkan modalnya di suatu daerah. Namun di sisi lain, diharapkan oleh masyarakat setempat, mereka dengan adanya sebuah perusahaan di daerah mereka juga bisa bekerja di sana untuk menumpang hidup. Kalau melihat kepada keempat ibu rumah tangga ini, tidak mungkin mereka cari kaya di sana. Mereka memang hanya cari hidup. Namun demikian, tentu kita lihat kelanjutannya nanti apa yang akan terjadi pada para ibu rumah tangga yang malang ini. Kita perlu penegakan hukum, namun sekali lagi penegakan hukum yang berkeadilan dan memberi rasa keadilan kepada seluruh masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.